Logikanya seperti ini. Jika tak apa-apa, apakah akan menjadi halal daging babi kalau kita memeliharanya sesuai syariat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani tsumma yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ramadan adalah bulan yang mulia. Namun, mulianya Ramadan tidak diimbangi dengan sikap kaum muslimin untuk memuliakannya. Banyak di antara mereka yang menodai kesucian Ramadan dengan melakukan berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Pantas saja jika banyak orang yang berpuasa, namun puasanya tidak menghasilkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, namun yang dia dapatkan dari berpuasa hanyalah lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad nomor 8856. Salah satu di antara sebabnya adalah mereka selalu rajin berbuat maksiat. Misalnya seperti pacaran. Pacaran adalah zina. Pacaran tidaklah lepas dari zina tangan, zina mata, zina kaki, zina hati, dan zina lisan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam telah ditakdirkan mendapatkan bagian untuk berzina, yakni zina kedua mata dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan atau berangan-angan. Lalu, kemaluanlah yang akan membenarkan untuk mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Muslim nomor 6925. Allah melarang mendekati perbuatan ini dengan menjauhi semua sebab yang akan mengantarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina fa innaka fahisyatan wa sa'as sabil. Yang artinya, janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maksiat saat berpuasa misalnya adalah pacaran. Pacaran adalah perbuatan maksiat. Bahaya besar bisa mengancam mereka yang pacaran. Ketika puasa Ramadan, bisa jadi puasanya tidak diterima di sisi Allah. Oleh karena itu, segera hentikanlah kegiatan pacaran Anda dan ambillah jarul yang dihalalkan, yaitu menikah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang sedang jatuh cinta selain menikah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1847. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, tidak ada yang menghalangimu untuk menikah selain karena kamu lemah atau sifat khusus atau lebih memilih kejelekan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tapi sekarang ada yang namanya pacaran syar'i. Terasa aneh nggak sih
dengan kata-kata pacaran syar'i. Banyak yang berpikir awalnya pacaran syar'i ada sesuai ajaran Islam. Misalnya saja ta'aruf, khitbah, terus menikah. Lalu baru deh mereka pacaran. Nah, itulah pacaran syar'i yang sering kita kenal. Tapi itu dulu. Ternyata salah besar. Pacaran syar'i zaman now ternyata adalah pacaran seperti biasa yang orang lakukan pada umumnya. Hanya bedanya, dalam gaya pacarannya ada gaya Islaminya. Ya itulah, jadi dinamakan pacaran syar'i, karena dianggap Islami. Mereka yang bilang pacaran syar'i zaman now adalah ketika mereka saling mengingatkan dalam kebaikan seperti salat, puasa sunnah, baca Al-Quran, dan lain-lain. Mereka juga mengaku saat pacaran syar'i lebih banyak beribadah kepada Allah, karena ada yang mengingatkan. Kalian karena pacaran jadi sering beribadah, berarti ibadahnya tidak semata-mata karena Allah, tapi karena pacaran. Nah, yang jadi pertanyaannya, ikhlaskah ibadahnya? Mereka ya juga bilang, gaya pacaran semacam ini gak apa-apa kok, kayaknya juga gak dosa, toh gak ngapa-ngapain, malah saling mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Allah. Benarkah? Logikanya seperti ini. Jika tak apa-apa, apakah akan menjadi halal daging babi kalau kita memeliharanya sesuai syar'i dan menyembelihnya sesuai syar'i pula? Tentu tidak. Ya jelaslah, pacaran syar'i tetap sama dengan pacaran yang biasanya, dan itu dosa. Jika kita mengelak pacaran itu tidak dosa, maka jangan marah jika Allah memasukkan kita ke dalam drum besar dan melemparkan kita ke dalam api neraka. Ingat, jangan mengikuti hawa nafsu. Berbahagialah manusia yang menjadi tuan untuk hawa nafsunya, dan celakalah orang yang menjadi budak bagi hawa nafsunya. Dari Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita jadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah. Dan belum tentu apa yang saya sampaikan, dan belum tentu saya yang menyampaikan ilmu ini bisa lebih baik dari apa yang saya sampaikan. Karena al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa dan lupa. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.